Dengan pengamanan ketat dan penuh kerahasiaan, BBC mendapat akses langka ke sebuah pabrik rahasia di Ukraina. Di tempat itulah, Ukraina memproduksi salah satu senjata terbarunya, rudal jelajah jarak jauh bernama Flamingo. Perjalanan menuju lokasi tidak biasa. Mata jurnalis ditutup, ponsel dimatikan, dan setiap langkah diawasi ketat. Beginilah cara Ukraina melindungi industri persenjataannya dari serangan Rusia. Lantas, mengapa produksi senjata harus disembunyikan? Bagi Ukraina, menyebarkan dan menyembunyikan lokasi produksi senjata adalah soal bertahan hidup. Dua pabrik milik perusahaan pembuat Flamingo Firepoint sebelumnya telah menjadi sasaran serangan. Di dalam pabrik yang dikunjungi, jurnalis dilarang merekam detail bangunan seperti pilar, jendela, atau langit-langit. Wajah para pekerja di jalur perakitan juga tidak boleh ditampilkan. Di sanalah rudal Flamingo terlihat dalam berbagai tahap penyelesaian. Meski terus diserang, Ukraina justru meningkatkan kemampuan industrinya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut lebih dari 50% senjata yang digunakan di garis depan kini diproduksi di dalam negeri. Hampir seluruh persenjataan jarak jauhnya merupakan buatan lokal. Pada awal perang, Ukraina masih mengandalkan senjata lama peninggalan era Soviet. Dukungan militer Barat membantu modernisasi. Namun, kini Ukraina justru menjadi salah satu pemimpin dunia dalam pengembangan sistem tanpa awak seperti drone dan robot tempur. Rudal Flamingo menjadi tambahan penting bagi kemampuan serangan jarak jauh Ukraina. Bentuknya mengingatkan pada roket F-1 Jerman dari Perang Dunia Kedua dengan mesin jet besar di atas tabung panjang seukuran bus kota London. Kepala Petugas Teknis Firepoint, Irina Terek, mengatakan rudal itu dicat hitam, bukan merah muda seperti prototipe awal. Flamingo disebut memiliki jangkauan hingga 3.000 km, setara dengan rudal Tomahawk buatan Amerika Serikat yang lebih mahal dan tidak diberikan kepada Ukraina. Serangan jarak jauh menjadi elemen penting dalam strategi perang Ukraina. Dengan garis depan sepanjang lebih dari 1.000 km dan wilayah yang terus tertekan, Ukraina berupaya menargetkan ekonomi perang Rusia, yaitu kilang minyak, pabrik senjata, dan gudang amunisi. Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi menyebut serangan jarak jauh Ukraina telah merugikan perekonomian Rusia lebih dari 21,5 miliar dolar AS atau sekitar 356,9 triliun rupiah tahun ini. Seorang perwira pasukan operasi khusus Ukraina, Ruslan, menyebut strateginya sederhana, yaitu melemahkan kemampuan militer dan ekonomi musuh. Namun, Rusia juga melakukan hal serupa dalam skala lebih besar. Rata-rata, Rusia meluncurkan sekitar 200 drone Shahed setiap hari, sedangkan Ukraina hanya mampu membalas sekitar setengahnya. Serangan Rusia seringkali menyasar infrastruktur sipil, menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran dan menyulitkan jutaan warga Ukraina. Firepoint sendiri belum ada sebelum invasi skala penuh Rusia. Kini, perusahaan rintisan itu memproduksi sekitar 200 drone per hari. Drone FP1 dan FP2 buatan mereka disebut telah melakukan sekitar 60% serangan jarak jauh Ukraina dengan biaya jauh lebih murah dibandingkan drone Rusia. Meski masih membutuhkan bantuan luar dalam hal intelijen dan pendanaan, Ukraina berusaha mandiri. Firepoint memilih memproduksi sebanyak mungkin komponen di dalam negeri dan menghindari komponen dari China dan Amerika Serikat. Kekhawatiran atas masa depan dukungan militer Amerika Serikat membuat Ukraina semakin menekan kemandirian. Irina Terek dari Firepoint menilai memproduksi senjata sendiri adalah satu-satunya jaminan keamanan nyata bagi Ukraina. Ia juga berharap Eropa belajar dari pengalaman negaranya. Iya, di balik pabrik rahasia ini, Ukraina menunjukkan bahwa di tengah perang, inovasi dan tekad menjadi senjata utama untuk bertahan.